Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansyah. Saya mahasiswa PBG batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500146663. Nomor peserta 317223003405 akan melakukan video UKIN pada hari Selasa 14 Oktober 2025 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang anak-anak. Siang. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita doa bersama. Untuk itu, Bapak minta tolong sama ketua kelasnya, Rehan, buat memimpin doa. Ya, kita doa sambil pegang. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Rehan. Ya, selanjutnya lanjut anak-anak semua untuk pembiasaan hari ini, yaitu membaca surat Al-Qari'ah. Ayo sama-sama kita baca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma kamal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda
Pancasila. Kita semuanya berdiri sama-sama. Udah siap? Yang semangat. Yang semangat. Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ya, dimohon duduk kembali. Setelah kita mengenal nasionalisme kita, membangkitkan semangat nasionalisme kita, jangan lupa bahwa hubbul waton minal iman. Apa artinya? Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin mereview sedikit pelajaran yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak pelajaran kita yang sebelumnya? Tentang apa? Tentang? Ada yang mau mereview sedikit kurban itu apa yang dimaksud dengan kurban? Ki, apa Ki? Yang perlu dikurbankan apa Ki? Hewan. Hewannya hewan apa aja? Sapi, kambing, domba. Iya, itu yang perlu dikurbankan. Ya, yang bisa dikurbankan. Kapan tuh pelaksanaan kurban itu? Kapan? Idul Adha. Ya, betul sekali. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Dimulai dari Nirbita hadir, lalu Kesya, Hilwa, alhamdulillah semuanya masuk semua, sehat semuanya, semangat semuanya, kurang kenceng, tambah kenceng. Oke, sip. Lanjut kita ice breaking terlebih dahulu biar semuanya tambah semangat. Ya, kita mulai. Oke. Tepuk fokus. Mendengar. Fokus. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Yang di sana belum tepuk tangan. Ya, kita kasih tepuk tangan semuanya. Oke, semangat. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak menyampaikan materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran di hari ini. Ya, tolong bantuannya. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Menyimak video untuk mengetahui kedahsyatan hari kiamat. Yang ketiga, menyimpulkan pentingnya beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan pada hari akhir. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Pelajaran hari ini yaitu tentang hari kiamat. Hari apa? Hari kiamat atau hari akhir. Nah, ini Bapak ada slide terkait hari kiamat itu di dalam sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi itu. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi oleh orang yang ganteng luar biasa.
putih pakaiannya, dan tidak sama sekali kotor, bersih luar biasa. Datang langsung di hadapan Rasulullah, lantas orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil Islam. Ya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, lantas dijawab. Siapa yang jawab? Yang jawab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini nanya tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah yang kita kenal dengan rukun Islam. Lalu bertanya tentang rukun iman, lantas Rasulullah pun menjelaskan bahwa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini ada keterkaitannya. Lantas bertanya lagi tentang fa akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan atau berbuat baik itu seperti apa? Yang terakhir ternyata orang tersebut bertanya tentang fa akhbirni anis sa'ah. Apa itu hari kiamat? Sahabat kaget nih. Nanya tentang hari kiamat. Tapi orang tersebut ketika bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat, Nabi Muhammad lantas menjawab, yang bertanya tidak lebih, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang artinya bahwa orang tersebut pasti lebih tahu daripada Nabi Muhammad. Nah, dan seterusnya dan selanjutnya, inilah asal mula tuh terkait dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat itu keterkaitannya dengan rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Nanti berkaitan dengan hari kiamat dan selanjutnya, bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Lalu ada malaikat Israfil yang tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Kalau sudah beriman kepada malaikat, kita pasti beriman kepada hari kiamat. Kenapa? Karena malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala itu tanda dari berakhirnya dunia ini. Kalau sudah terdengar trompet tahun baru, tahun baru apa? Ya, sangkakala yang nggak tahu bunyinya kayak apa tuh. Ya, jangan-jangan kayak ambulan, ya kayak sirene polisi atau yang trompet tahun baru. Nah itu kita nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, yang selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa hari kiamat itu dijelaskan di dalam kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Quran. Surat apa yang tadi kita baca? Al-Qari'ah, yang menceritakan tentang hari kiamat. Siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu dan juga terkait tentang hari kiamat? Siapa? Rasul Allah. Oleh sebab itu kita harus beriman juga kepada Rasul yang diberi tugas mengemban wahyu, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah pentingnya rukun iman. Kalau sudah sampai beriman kepada hari kiamat, maka ini pun yang di atas, yang 4 harus juga kita meyakininya. Nah, apa itu hari akhir? Ya, atau hari kiamat? Yang jelas hari akhir itu atau hari kiamat, peristiwa ini sudah pasti akan terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi. Ya, yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Ya, yang hidup akan mati. Yang sehat pasti bisa sakit. Yang kaya bisa miskin. Yang bodoh bisa pintar. Nah, hari di mana seluruh alam semesta akan hancur.
Apakah bumi saja atau matahari saja yang hancur? Ya. Apa yang akan hancur? Apa? Seluruh alam semesta dan seisinya. Tanda-tandanya sudah terjadi. Apa tuh? Sekarang matahari sudah mulai dingin. Orang lebih senang ke matahari. Matahari. Ya, apalagi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu lebih senang ke matahari. Ya, sekarang. Kenapa? Karena ada diskon. Ya, matahari udah mulai dingin, itu tanda-tandanya hari kiamat sebentar lagi. Selain alam semesta yang hancur, ternyata makhluk-makhluknya Allah, semua ciptaan Allah juga akan meninggal atau wafat atau meninggal atau hancur. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak terkecuali malaikat. Termasuk malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Pak, kan dia yang cabut nyawa. Dia juga nyabut nyawa sendiri. Nah, gimana dah tuh? Ya, gimana nanti nyabut nyawa sendiri? Ya. Nanti dia juga kualat. Nah, pada hari akhir, semua kehidupan di bumi akan berakhir. Bukan hanya di bumi. Yang mau bangun planet yang mau bangun kehidupan di Mars, ya sekarang sudah lagi membuat kehidupan di sana. Ngirim robot, ngirim monyet ke sana, ya binatang yang lain. Iya, itu udah dikirim ke sana. Bisa hidup nggak? Tikus juga dikirim ke sana. Bisa hidup nggak? Kalau binatang-binatang ini bisa hidup, nanti kita yang dikirim ke sana. Nah, itu juga tanpa terkecuali. Meskipun buminya hancur, planet yang lain juga akan hancur. Termasuk yang matahari yang tadi. Yang selanjutnya, iman. Nah, ini iman. Iman itu artinya yakin dengan sepenuh hati, ya, dengan matanya maupun hatinya atau pikirannya, dia meyakini, ya, iman kepada hari akhir artinya adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk alam dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan ditiupkannya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, itu meninggal semuanya tuh. Ya, mau yang kecil, yang gede, nenek-nenek, ya orang tua, semua meninggal. Meninggal semuanya. Mati apa meninggal? Mati yang benar. Di Al-Qur'an nggak ada kata meninggal. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa nggak ada wama meninggal. Yang ada wama mati. Nah, ini orang Arab. Nah, orang Arab beda sama kita. Ya, hari kiamat itu berasal dari yaumul qiyamah. Itu ada 3 kata. Pertama, yaum itu hari. Terus qiyam itu artinya bangkit, bisa tegak atau berdiri. Mahalul qiyam artinya suruh berdiri. Ya. Qiyamul lail berarti bangun malam. Ummah berarti umat atau bangsa. Jadi yaumul qiyamah itu artinya adalah hari kebangkitan. Ini nih yang biasa sering kita dengar itu hari kiamat. Ya, bahasa Indonesia kan gitu ya. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Orang Indonesia nggak enak nyebutnya. Ya, hari kiamat. Kiamat. Ya, akhirnya kita ngucapinnya hari kiamat. Ya, yang betul itu yaumul qiyamah. Kalau orang Arab nyebutnya gitu. Ya, sama kayak bakul. Bakul itu bahasa mana? Bakul yang buat makan. Bahasa mana? Jawa ya? Itu bahasa Arab. Ya, asalnya dari bakul. Ya, udah makan bakul, udah makan.
Ya, orang Arab nyodorin ngambilin nasi di bakul di tempat yang gede. Oh, ini namanya bakul. Nah, orang Indonesia gitu. Oh, ini bakul. Oh, bakul. Berarti tempat nasi namanya bakul. Sama gitu. Nah, sebagaimana yang kita sudah kebiasaan kita yang tadi sudah lakukan, yaitu membaca surah Al-Qari'ah. Nah, ini yang menjelaskan terkait tentang hari kiamat. Nah, boleh dibaca. Azam, tolong bacain Zam. Artinya Zam. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan bulu-bulu seperti bulu yang berhamburan. Nah, itu hari kiamat itu kira-kira Al-Quran itu menjelaskannya hari kiamat adalah enggak seperti itu. Tapi langsung apa? Contohnya. Ya, contohnya hari kiamat itu seperti apa? Nah, ini dia. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu dia mencari apa? Mencari cahaya. Laron itu mencari cahaya. Nah, kita juga begitu tuh nanti. Ketika hari kiamat, kita akan mencari kemana nih? Ya, yang kita mau tuju kemana? Nah, semuanya dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik. Ya, lalu kalau di dalam Al-Quran di surah yang lain, nanti kata Nabi itu anak yang sedang digendong oleh ibunya, ya nanti dia akan ditinggalkan oleh ibunya. Kalau seorang ibu itu kan kalau sama anaknya itu sayang bener ya, digendong. Nanti kalau hari kiamat anaknya ditaruh, bingung deh. Contohnya yang paling kecil itu kiamat itu ya itu dia. Kalau kiamat itu yang besar, kalau yang kecil itu contohnya apa? Ya, tsunami. Nah, tsunami itu contoh kecilnya. Sebelum tsunami itu ada apa? Ada gempa, diawali gempa, baru ada tsunami. Tsunami itu yang nanti menumpahkan air ke daratan. Nah, itu contohnya. Lanjut. Ya, hari kiamat itu banyak namanya. Penyebutannya banyak. Contohnya ada yaumul kiamah, ada yaumul mahsyar, ya, atau yaumul hisab, yaumul zilzalah, yaumul waqiah, yaumul qari'ah, yaumul ghasyah, yaumul haqqah, yaumul tammah, yaumul jaza. Banyak nih kalau diurutin terus sampai bawah sini. Ya, sampai sono lagi. Namanya banyak. Ya. Nah, kira-kira yang familiar di telinga kita dan pernah dengar kira-kira apa aja? Angkat tangannya dong. Pak, apa Pak? Yaumul mahsyar. Ada lagi? Syah, apa Syah? Yaumul hisab. Ada lagi? Ini banyak kan? Nah, ini yang sering kita dengar yaumul zalzalah itu ada kan surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi itu diguncangkan seguncang-guncang. Terus ada yaumul qari'ah, ya, surah Al-Qari'ah. Nah, ini terkait penamaan hari kiamat. Jadi beda-beda namanya. Nah, kiamat itu dibagi menjadi dua kategori. Jadi ada kiamat yang kecil atau sugro. Apa? Iya, sukro kan kecil kan? Iya, sukro kecil. Ya. Kalau kubro itu besar. Kalau sukro kecil. Ya, nggak ada sukro yang besar, nggak ada. Sugro. Sugro itu kiamat kecil. Kalau kubro kiamat besar. Kalau
Kiamat sugro contohnya apa? Gempa bumi, tsunami, apa lagi? Banjir, apa? Gunung meletus, longsor. Hah? Apa tuh? Hah? Banjir. Oh, COVID-19. Banyak yang mati. Iya, betul. Termasuk kita ini semua nanti kalau menemukan ajalnya itu juga baru kiamat kecil itu. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, meninggalnya itu jamaah. Bareng-bareng. Manusia, binatang, iblis, setan gitu, semua bareng. Mati semua. Ya. Mau pilih yang kecil apa yang besar? Yang kecil, benar. Hah? Nggak pilih dua-duanya? Berarti Tuhan dong. Iya, kan yang nggak mati kan Tuhan doang. Ya, nggak bisa. Ya, masa Tuhan kayak begini nggak? Iya, nggak mungkin lah. Meninggal kita yang akan meninggal itu kiamat kecil. Namanya kiamat sugro. Nah ini nih, apa gempa bumi, banjir, bencana alam dan lainnya. Ya. Kalau kiamat kubro tadi yang seperti Bapak sampaikan. Nah, kalau kiamat kubro itu hari kiamat yang sebesar sesungguhnya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, ya. Wah, ini apa ini? Apa nih? Kita disuruh kumpul. Baru diguncangkan tuh planet. Matahari dekat. Wah, matahari luar biasa menghampiri kita. Wah, diskon nih kayaknya nih dia udah. Nah, padahal dia akan menghancurkan kita. Nah, salah satunya apa? NASA itu ternyata sudah meneliti bahwa nanti di hari kiamat Allah itu tidak perlu ya menggeser planet-planet sejauh yang kita bayangkan, nggak perlu. Allah cukup menggeser 0,00001 digeser aja dari perputaran alam semesta ini, ya rotasi apa tuh namanya? Revolusi ini ya, planet itu semua akan bertabrakan. Kalau sekarang kan masih dijaga nih sama Allah, ya berputar sesuai porosnya. Kalau kalian memutari yang U-center ya, U-center atau Veldrum? Veldrum. Kalau kalian lari, muter, nah itu seperti revolusi planet itu, berputar sesuai porosnya. Kalau sekarang masih, tapi nanti hari kiamat dia akan bergeser. Ya, planet itu akan bergeser baik satu ataupun semuanya dan semua akan bertabrakan. Nah, kalau hari kiamat tanda-tandanya yang tadi terjadi dijelaskan di awal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalikan lagi pertanyaannya kepada orang tersebut. Ya. Hari kiamat itu bukan dijawab, tapi apa tanda-tanda hari kiamat itu? Nah, ini salah satunya nih. Ya. Kekacauan, ya, kejahatan, maksiat merajalela. Orang beriman semakin sedikit. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat. Dan termasuk juga Nabi Isa dan Imam Mahdi nanti akan turun. Turun dari mana? Pokoknya keluar dia nggak tahu dari mana. Ya, wallahu a'lam. Apa dari surga atau dari mana nanti Allah yang akan memunculkan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat yang seperti tadi. Ya, tanda-tanda kecilnya ada. Ya, sama kalau kiamat sugro, kalau orang mau meninggal tuh, ya pasti ada tanda-tandanya tuh, kelihatan yang mau meninggal. Apa tanda-tandanya?
kalau mau meninggal? Hah? Wajahnya pucat, udah males makan, ya. Apa? Badannya dingin, apalagi nggak kenal duit, udah nggak kenal duit tuh, ya. Sobek-sobek, kasih duit sobek-sobek. Ah itu tandanya tuh, ya. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Atau misalkan tsunami atau bencana alam itu pasti ada tanda-tandanya. Ya. Kalau tanda-tanda hari kiamat besar itu dia tadi munculnya Dajjal, dan kalau kita ketemu binatang, binatang itu udah bisa bicara. Nah, itu salah satu tandanya. Ya, ketemu kita pulang nih dari sini dari sekolah, di rumah kucing kesayangan kita ngomong, "Om, udah makan? Belum makan, Om, lapar." Nah, itu berarti besok mau kiamat tuh. 40 hari dari kucing kita ngomong begitu berarti mau kiamat. Termasuk juga Al-Quran tulisannya hilang. Walaupun bukunya masih ada, kitabnya masih ada, tapi isinya sudah hilang, polos nanti. Lanjut, tanda-tanda kecil hari akhir di sekitar kita. Nah, ini tanda-tandanya nih. Ya, bencana alam yang semakin sering terjadi, meningkatnya kejahatan dan permusuhan, kerusakan lingkungan. Lanjut. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan hadisnya. Nah, ini artinya bahwa tanda-tandanya kira-kira ada nggak ya di seputar rumah kita atau di lingkungan kita. Tandanya itu apa? Tandanya hari kiamat. Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Apa? Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. "Ma, beliin bubur. Lapar nih. Buruan." Ya, "Ma, baju cuci." Pulang, ya, "Ma, sepatu. Ntar besok cuciin ya. Besok mau syuting lagi soalnya, Pak." Wah, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda apa? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yang tadinya miskin, tahu-tahu ya dia punya istana. Ya. Yang kelihatannya dia cari rongsokan, ya. Minta-minta Pak, minta Pak. Nggak taunya dia minta-minta buat beli Alphard. Nah, ini udah terjadi belum? Udah kan? Banyak di TV. Ada orang peminta-minta, ternyata uangnya dibuka Dibuka di karungnya, nggak tahu uang semua. Dihitung ternyata ratusan juta. Sehari omsetnya itu bisa 5 sampai 6 juta sehari. Pengemis itu omsetnya sehari bisa 5 sampai 6 juta. Nah, itu luar biasa. Nah, ini udah terjadi berarti. Orang miskin itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kalau dulu orang miskin itu untuk apa? Untuk sekedar makan. Kalau sekarang dia mencari uang, ya minta-minta untuk beli rumah, ya buat beli kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Hari kiamat itu mau besok datang atau 50 tahun lagi datang, nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana persiapan kita menghadapi hari kiamat. Dan yang nggak lebih penting lagi adalah kita takut sama hari kiamat yang kubro, tapi kita melupakan hari kiamat yang ada di depan mata kita. Apa tuh? Hah? Kematian kita yang setiap saat akan datang. Kita nggak tahu nih. Ya, pulang dari sini, ya ada kulit pisang terpleset, jatuh, tuh meninggal. Kita nggak tahu. Itu yang lebih dekat dari kehidupan kita. Nah, persiapannya apa?
Kata Rasulullah itu, kalau bertanya tentang hari kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kalau seandainya hari kiamat itu datang, apa? Yaitu berbuat baik kepada sesama. Yang selanjutnya, menjauhi perbuatan dosa, melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, intinya adalah bahwa kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lanjut. Nah, ini kisah para nabi dan hari akhir. Nah, itu diantaranya tadi tuh, nabi didatangi orang yang nggak dikenal, nanya tentang hari kiamat. Setelah orang itu pergi, nabi bertanya sama sahabat, ya, wahai Umar, Umar mana Umar? Ini Umar. Wahai Umar, kamu tahu siapa yang tadi datang itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Pastinya engkau yang lebih tahu. Itu tadi yang datang adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar, ya, menjadi sosok manusia, laki-laki, ganteng, ya, dan dia ingin mengajarkan tentang iman, Islam, ya, ihsan dan hari kiamat kepada kita semua. Nah, itulah makanya kita wajib percaya kepada hari kiamat. Karena apa? Karena memang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Nah, hikmahnya beriman kepada hari akhir adalah apa? Coba dibacain. Kesya, Syah, coba tolong bacain Syah. Hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, itu hikmahnya, memotivasi kita untuk berbuat baik. Ya, tadi melaksanakan perintah Allah. Kalau disuruh sholat, ya. Kalau disuruh zakat, Kalau disuruh puasa, puasa. Menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Yang dilarang berarti tinggalkan. Ya, jangan mencuri, berkata jujur, jangan berbohong, jangan berdusta, melawan orang tua, jangan. Ya. Ini. Lalu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mempelajari hari akhir, yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan semudah telapak tangan Allah itu bisa menghancurkan alam semesta. Kita itu enggak lebih besar daripada satu butir pasir yang ada di pinggir pantai. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya, bahwa setelah hari kiamat ada hari apa? Hari berikutnya. Ya, yaitu ada surga dan ada neraka. Ya. Lalu meningkatkan keimanan. Yang berikutnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ada surga yang akan kekal abadi, abadan abada. Bahwa nanti kita di surga semuanya abadi, enggak. Untuk selanjutnya berarti Bapak akan bagi kelompok masing-masing. Setiap kelompok berarti terdiri dari 7 orang. Ya. Nah, berarti dibagi 4 kelompok. 1 kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Nah, ini akan Bapak bagikan, silahkan kalian renungkan. Kalian renungkan apa yang sudah kalian pahami terkait dengan hari kiamat. Nah, ini Bapak bagikan masing-masing satu kelompok satu. Kalian diskusikan terkait pelajaran kita tentang hari kiamat. Lembar kerja peserta didiknya Bapak bagikan satu-satu dan kalian silahkan diskusikan
terkait dengan hari kiamat. Yang pertama yang kalian diskusikan, satu, apa perbedaan antara kehidupan dunia dan juga akhirat? Setelah hari kiamat ini terjadi, hancur semuanya, ya, kalian coba diskusikan perbedaannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Yang kedua, tuliskan contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan keyakinan pada hari akhir. Ya, tuliskan contohnya. Silahkan dikerjakan. Ya, pulpennya mana? Coba deh, sini. Kita diskusi. Sudah? Coba Bapak ingin kalian presentasikan di depan hasil dari apa yang telah kalian diskusikan. Ya, siapa yang mau maju kelompoknya? Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa? Bentar dulu, Pak. Bentar ya, Pak. Oke, sudah? Sudah? Ya, belum. Oke, terima kasih. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman bin Affan ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Diskusikan dengan kelompokmu apa perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sifatnya adalah Kehidupan dunia bersifat sementara dan fana. Sedangkan kehidupan akhirat kekal dan abadi. tujuannya adalah Tempat ujian, beramal, dan mencari bekal. Sedangkan kehidupan akhirat tempat perhitungan amal, balasan, dan kepastian. kenikmatannya adalah Sementara dan kadang melalaikan. Sedangkan kehidupan akhirat abadi dan lebih baik dari kenikmatan dunia. kesempatannya adalah Tempat berbuat amal. Sedangkan kehidupan akhirat tidak ada lagi kesempatan beramal, hanya ada balasan. dimensi waktunya adalah Sangat singkat jika dibandingkan dengan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih panjang dan tidak terbatas. prioritasnya adalah Boleh dicari tetapi tidak boleh melalaikan akhirat. Sedangkan akhirat merupakan tujuan utama yang harus diprioritaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok Usman bin Affan. Ya. Untuk diskusi selanjutnya atau presentasi berikutnya, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak, kelompok saya. Ya, untuk kelompok Ali bin Abi Thalib dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silahkan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zam. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan contoh perilaku sehari-hari yang menunjukkan keyakinan pada hari akhir. Melakukan amal soleh, Sholat tepat waktu, memperbanyak zikir sebagai bekal akhirat, menjaga perilaku dan lisan agar tidak berbuat tercela, serta bersikap amanah, bertanggung jawab, dan tidak hanya mementingkan duniawi tapi juga akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Terima kasih untuk kelompok Ali bin Abi Thalib yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang hari kiamat di hari ini. Ya, gimana hasil diskusi kita hari ini? Menyenangkan nggak? Bagus? Keren? Oke, mantap semuanya. Ya, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Setelah tadi kita mendiskusikan tentang kegiatan hari ini terkait hari kiamat, nah, sekarang ini ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh kalian masing-masing dan akan Bapak bagikan tugas soalnya dan juga berikut LKPD-nya. Ya. Masing-masing satu orang satu. Silahkan yang sudah dibagikan, boleh langsung dikerjakan. Ayo silahkan dikerjakan masing-masing apa yang sudah kita pelajari di hari ini tentang hari kiamat. Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti
kita kumpulkan masing-masing kelompok, lalu akan Bapak ambil hasil sudah. Sudah? Sudah semuanya? Ya. Ya, terima kasih atas jawaban kalian. Mungkin Bapak akan membacakan satu atau dua jawaban. Ya. Apa yang menjadi pertanyaan di pembelajaran hari ini? Ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Nah, jawabannya, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal di akhirat, di mana setiap manusia akan dibangkitkan untuk menerima balasan atas semua amal perbuatannya di dunia. Nah, mungkin itu beberapa jawaban dari teman kalian terkait pelajaran di hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyeramkan? Meskipun menyeramkan untuk pelajaran hari kiamat, tapi pembelajarannya mudah-mudahan menyenangkan untuk kita semua dan akan menjadi bekal kita di hari nanti. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati keduanya. Kalau kau suka hati keduanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati keduanya. Kurang kencang. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Kesimpulan dari pelajaran hari ini terkait dengan hari kiamat atau hari akhir, yaitu hari akhir adalah pasti akan terjadi. Tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Yang kedua, kita harus selalu siap menghadapi hari akhir. Karena hari akhir pasti akan terjadi. 3, mari kita perbanyak amal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hari akhir pasti akan datang. Marilah kita jadikan ilmu di hari terakhir sebagai inspirasi untuk senantiasa berakhlak mulia dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran pada hari ini. Semoga kita semua selamat dari hari kiamat dan Allah selamatkan kita di hari kiamat, dan semoga kita nanti kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini pelajaran kita hari ini cukup menyenangkan dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Oleh sebab itu, Bapak minta tolong untuk ketua kelas
untuk memimpin doa penutup di hari ini. Untuk Rehan, tolong dipimpin untuk pembacaan doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan dan aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak untuk Rehan, dan alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai, dan untuk berikutnya akan ada pelajaran yang lebih seru lagi, yaitu tentang qada dan qadar. Ya, terima kasih banyak semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.